Pertandingan Indonesia kontra Vietnam langsung berjalan dengan tempo tinggi sejak peluit pertama dibunyikan. Meski tampil di hadapan pendukung sendiri, tim Garuda justru dikejutkan oleh permainan agresif Vietnam yang berani menekan sejak menit awal. Petaka datang di menit ke-6. Vietnam berhasil memanfaatkan celah di lini pertahanan Indonesia. Nguyen Van Enam sukses mencetak gol pembuka setelah menerima umpan matang dari Nguyen Hoang Dek. Skor berubah menjadi 0-1 untuk keunggulan Vietnam. Tertinggal 1 gol, Indonesia mencoba bangkit dengan meningkatkan penguasaan bola. Tim asuhan Garuda lebih banyak mengalirkan bola dari kaki ke kaki dan berusaha membangun serangan dari lini belakang. Hingga menit ke-29, Indonesia mencatatkan 58% penguasaan bola, namun masih kesulitan menembus pertahanan rapat Vietnam. Alih-alih menyamakan kedudukan, Indonesia kembali mendapat pukulan di menit ke-15. Vietnam melancarkan serangan cepat yang diakhiri dengan gol Nguyen Hai Long usai menerima assist dari Lep Ham Tan Long. Vietnam menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Memasuki pertengahan babak pertama, Indonesia terus berusaha mencari celah. Namun penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga pertandingan memasuki menit ke-29, Indonesia baru melepaskan 2 tembakan, sedangkan Vietnam sudah menghasilkan 4 tembakan dan menciptakan 2 peluang emas. Dari statistik expected goals, XG, Vietnam juga lebih efektif dengan 0,48, sementara Indonesia baru mencatat 0,10. Meski begitu, Indonesia masih unggul dalam penguasaan bola dan beberapa kali berhasil masuk ke area kotak penalti lawan. Sementara pertandingan memasuki menit ke-29, skor masih Indonesia 0-2 Vietnam. Tim Garuda harus segera menemukan solusi untuk membongkar pertahanan Vietnam jika ingin kembali ke dalam pertandingan sebelum babak pertama berakhir. Tetap dukung timnas Indonesia, karena pertandingan masih jauh dari selesai. Memasuki menit ke-30, Indonesia masih terus mendominasi penguasaan bola. Namun dominasi tersebut belum mampu diubah menjadi peluang berbahaya. Vietnam justru tampil sangat disiplin dalam bertahan dan efektif setiap kali melancarkan serangan balik. Yang menjadi sorotan pada laga ini adalah 2 gol Vietnam sama-sama lahir dari sisi kanan pertahanan Indonesia, area yang ditempati Rizky Ridho. Pada gol pertama di menit ke-6, Vietnam berhasil mengeksploitasi ruang di sektor tersebut sebelum bola diselesaikan dengan baik oleh Nguyen Van Enam. Situasi serupa kembali terjadi pada gol kedua di menit ke-15, ketika Vietnam kembali menyerang melalui sisi kanan pertahanan Indonesia hingga akhirnya Nguyen Hai Long sukses menggandakan keunggulan menjadi 2-0. 2 gol tersebut menunjukkan bahwa Vietnam benar-benar menargetkan sisi kanan pertahanan Garuda sebagai jalur utama serangan mereka. Indonesia harus segera melakukan evaluasi agar celah tersebut tidak kembali dimanfaatkan hingga babak kedua. Pada menit ke-31, pertandingan sempat dihentikan sejenak setelah HYI menerima kartu kuning akibat melakukan pelanggaran untuk menghentikan serangan Vietnam. Memasuki menit ke-42, Indonesia masih menguasai pertandingan dengan 63% penguasaan bola, berbanding 37% milik Vietnam. Sayangnya, dominasi tersebut belum diikuti efektivitas di depan gawang. Indonesia baru melepaskan 2 tembakan, sementara Vietnam sudah mencatat 5 tembakan dan menghasilkan 3 peluang emas. Statistik juga menunjukkan Vietnam jauh lebih klinis. Meski lebih sedikit menguasai bola, setiap serangan mereka mampu memberikan ancaman nyata ke gawang Indonesia. Sementara itu, tim Garuda masih kesulitan menembus rapatnya lini pertahanan Vietnam. Hingga pertandingan memasuki menit ke-42, skor masih bertahan Indonesia 0-2 Vietnam. Indonesia masih memiliki waktu sebelum turun minum untuk memperkecil ketertinggalan dan menghidupkan kembali asa membalikan keadaan di babak kedua.